Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Kartika dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan mengerjakan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu membaca berita dengan nomor peserta 0035636986. Selamat menonton. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Nora Kartika, di acara Liputan Pagi, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya, yang akan kami rangkum menjadi satu di Liputan Pagi hari ini. Liputan Pagi yang saya akan bawakan hari ini yaitu RUU TPKS Pertaruhan Muka Parlemen. Hari ini sedianya rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan mengenai rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu RUU TPKS. Jika rapat sepakat menyetujui, RUU tersebut selanjutnya baru akan dibahas bersama pemerintah sebagai RUU inisiatif DPR. Ya, jalan masih panjang untuk undang-undang yang sudah mendesak kehadirannya tersebut. RUU TPKS baru sampai pada upaya menyusun draft dan mendapatkan persetujuan parlemen untuk dibahas. Akan tetapi, draft RUU itu mendapat ganjalan-ganjalan yang begitu keras. Seiring dengan perjalanan bakal bela tersebut, jumlah kasus kekerasan seksual tidaklah surut. Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus hingga 2 kali lipat pada 2021 jika dibandingkan dengan 2020, tidak kurang dari 5.700 laporan kasus yang telah diterima oleh Komnas Perempuan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau disingkat dengan SNNPHPN tahun 2021 juga mencatat sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan dalam selama hidupnya. Diyakini, kasus kekerasan seksual yang tercatat terlaporkan masih jauh di bawah jumlah kejadian. Kasus-kasus itu seperti fenomena gunung es yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. Salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan seksual terkubur begitu saja ialah karena lemahnya perlindungan terhadap korban. Peraturan perundungan yang ada saat ini kurang mengakomodasi berkepihakan kepada anak-anak, perempuan maupun laki-laki yang menjadi sasaran perilaku biadab pelaku. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mengenal 2 kategori kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual, atau kekosongan-kekosongan ini yang diupayakan untuk diisi oleh RUU TPKS. Dalam draft yang dirampungkan Badan Legislasi DPR, RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori. Dengan demikian, definisinya lebih luas sehingga akan lebih mampu menjerat para pelaku. Dalam penyusunan undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak, wajar bila timbul pro dan kontra. Tolong DPR jangan lagi mencari alasan-alasan untuk menunda pengesahan RUU TPKS, ungkap rakyat. Bila pembahasan terus berlarut-larut, apa masih patut para wakil rakyat mempertanyakan kenapa dalam berbagai survei tingkat kepercayaan publik terhadap mereka hampir selalu menempati posisi paling buncit? Tunjukkan bahwa DPR tidak hanya sigap membuat undang-undang yang ditudingkan hanya untuk kepentingan parlemen sendiri. Buktikan, DPR benar-benar bekerja tidak kenal waktu dan menerobos halangan pandemi demi terbentuknya undang-undang yang melindungi rakyat. Sekian informasi berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan maafkan jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.